Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Dan kemudian tentu juga jangan pernah lupa kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, untuk hari ini kita lanjutkan lagi Sirah Nabawiyah. Jadi perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang hari ini tanggalnya merah, ya, ada peristiwa besar, ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan jika teman-teman ingin melihat, mendengarkan video tentang hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj, silahkan di akun saya, ya, Panglima Warung Sedekah, baru saja saya sampaikan. Atau kalau mau menjenguk di channel YouTube-nya, ya, silahkan di channel Kultum Channel, ya, itu teman-teman bisa mendengarkan video saya menyampaikan 8 hikmah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Untuk sesi yang sekarang ini saya khusus menyampaikan kelanjutan dari buku Sirah Nabawiyah, dan hari ini, pagi ini, saya akan menyampaikan tentang keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab. Ya, ini semua peristiwa yang masih menjadi pembukaan atau preambul, ya, sebelum baginda Rasulullah lahir. Ya. Mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau mengajak mereka untuk menganut agama yang dibawa ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyembah Allah dan mentauhidkannya serta menganut agamanya. Hingga lama-kelamaan akhirnya mereka lupa beberapa hal yang pernah diingatkan kepada mereka. Hanya saja masih tersisa pada mereka ajaran tauhid dan beberapa syiar dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga muncullah Amir bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Sebelumnya dia tumbuh di atas perilaku-perilaku agung seperti perbuatan ma'ruf, bersedekah, antusiasme tinggi dalam melakukan urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan tunduk terhadapnya karena menganggap dirinya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang dimuliakan. Kemudian dia bepergian ke kawasan Syam, lalu melihat penduduknya menyembah berhala-berhala. Akhirnya dia merespon positif hal tersebut dan mengiranya suatu kebenaran. Sebab Syam adalah tanah air para rasul dan tempat diturunkannya kitab-kitab. Ketika pulang, dia membawa bersamanya berhala Hubal dan meletakkannya dalam Ka'bah. Lantas mengajak penduduk Mekah untuk berbuat syirik terhadap Allah, dan mereka pun menyambut ajakan tersebut. Selang beberapa lama, penduduk Hijaz mengikuti cara penduduk Mekah karena mereka adalah para pengelola Baitullah dan pemilik Masjidil Haram. Berhala mereka yang paling tua adalah Manat yang ditempatkan di Musalal di tepi Laut Merah di dekat Kudait. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan bahwa Amir bin Uhai mempunyai pembantu dari bangsa jin. Jin ini yang memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, yaitu Hud, Suwa, Yagud, Ya'uk, dan Nasr, terpendam di Jeddah. Kemudian dia datang ke sana dan mengangkatnya lalu membawanya ke Tihamah. Setelah musim haji tiba, dia menyerahkan berhala-berhala ini kepada berbagai kabilah. Mereka membawa pulang berhala-berhala itu ke tempat mereka masing-masing, hingga setiap kabilah memilikinya, bahkan dimiliki setiap rumah.
Mereka juga memajang berbagai macam berhala di Masjidil Haram. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Beliau memecahkan berhala-berhala itu hingga berjatuhan semua. Lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Demikianlah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala-berhala menjadi fenomena terbesar dari kepercayaan dan keyakinan orang-orang jahiliyah yang mengklaim bahwa mereka masih menganut agama Ibrahim alaihissalam. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan ritual-ritual dalam penyembahan berhala yang mayoritasnya diada-adakan oleh Amr bin Luhai. Dalam pada itu, masyarakat mengira bahwa apa yang dilakukan Amr tersebut adalah bid'ah hasanah, sesuatu yang diada-adakan tetapi baik, dan tidak dikategorikan sebagai mengubah agama Ibrahim alaihissalam. Di antara ritual penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah yang pertama, berdiam lama di hadapan berhala, berlindung kepadanya, menyebut-nyebut namanya, dan meminta pertolongan menghadapi kesulitan, serta berdoa kepadanya agar dia memenuhi hajat mereka dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala seraya menghinakan diri di sisinya dan bersimpuh sujud kepadanya. Yang ketiga, melakukan takorrub kepada berhala mereka dengan berbagai bentuk penyembahan, menyembelih dan berkorban untuknya dengan menyebut namanya pada saat menyembelih. Dua jenis penyembelihan itu telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa ma tubiya 'alan nusub, dan diharamkan atas kalian apa yang disembelih untuk berhala. Surat Al-Maidah ayat 3. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih, dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Quran surat Al-An'am ayat 121. Kemudian yang keempat, jenis takorub yang lain mengkhususkan sesuatu dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala. Juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang ternak mereka. Di antara hal yang lucu adalah perbuatan mereka mengkhususkan bagian yang lain untuk Allah juga. Mereka memiliki banyak alasan mengapa memindahkan sesembahan yang sebenarnya sudah diperuntukkan untuk Allah kepada berhala-berhala mereka. Akan tetapi mereka belum pernah memindahkan sama sekali sesembahan yang sudah diperuntukkan untuk berhala mereka kepada Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Surat Al-An'am ayat 136. Yang kelima, di antara jenis takrub lainnya adalah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala tersebut, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata berbuat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Yang keenam, diantaranya lagi adalah ritual al-bahirah, as-sa'ibah, al-wasilah, al-hami. Ibnu Ishaq berkata, al-bahirah adalah anak betina dari as-sa'ibah, yaitu unta betina yang telah beranak 10 betina secara berturut-turut dan tidak diselingi sama sekali dengan yang jantan. Unta semacam inilah yang dilakukan ritualnya terhadap ritual as-sa'ibah. Ia tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, susunya tidak boleh diminum, kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan anak betina lagi, maka telinganya dibelah. Setelah itu dia dibiarkan lepas bersama induknya, tidak ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, serta tidak boleh diminum susunya kecuali oleh tamu sebagaimana yang diperlakukan terhadap induknya. Nah, teman-teman, untuk
sesi pagi ini sementara sampai di situ. Ini belum selesai tentang keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab ya. Nanti kita lanjutkan besok ya supaya tidak terlalu panjang ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bisa mendengar dan mempelajari paling tidak secara tidak langsung dari buku ini yang saya bacakan. Jadi teman-teman nggak perlu membaca, saya yang membacakan. Teman-teman cukup mendengarkan saja. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.